Halo, hari ini Amanda, represent for Luxury Home Surabaya, akan mereview satu rumah di area tengah kota. Rumah ini spesial edisi tengah kota karena terapit di antara Jalan W.R. Supratman dan Jalan Kartini. Tapi meskipun tengah kota, rumah ini sangat asri. Pengen tahu rumahnya seperti apa? Yuk ikutin videonya sampai akhir. Oke, sekarang yuk mari kita bahas lebih detail mengenai rumah ini. Kita mulai dari area depannya, yaitu jalan yang menuju ke area rumah ini. Rumah ini terletak di Jalan Mongin Sidi, tengah kota banget, cocok buat teman-teman yang kepengen punya hunian nggak jauh dari pusat kota Surabaya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke area dalam. Masih ada pagar di sini, memang untuk menjaga keamanan karena rumah ini terletak di tengah kota. Terus kemudian masuk ke area dalam, itu kita dapat menemukan carport. Carportnya ini kurang lebih muat 2 mobil plus masih ada 1 sepeda motor, masih bisa. Cuman carportnya ini memang belum dikasih kanopi, jadi kalau misalnya teman-teman masih kepingin menambahkan kanopi juga masih tetap bisa. Terus kemudian kita masuk lagi ke lebih dalam, ada area garasi dalam, bisa muat 2 mobil. Ceilingnya kurang lebih sekitar tingginya 2 meter, teman-teman. Jadi kalau misalnya mobil kurang lebih Fortuner atau yang lebih besar juga masih masuk, teman-teman. Tapi seandainya nih yang asik, kalau misalnya teman-teman ternyata ada kebutuhan untuk membuka komersial seperti praktek dokter atau apa, masih bisa juga dipakai, dialihfungsikan menjadi ruangan. Terus kemudian kita masuk lagi ke area sini. Jadi di area depan ini ada satu ruangan, itu bisa digunakan sebagai ruang gudang, atau kalau misalnya teman-teman ada sopir juga masih bisa digunakan sebagai kamar sopir. Nah, kita masuk lagi. Nah, di sini adalah service area, teman-teman. Jadi di sebelah kiri saya ada 2 kamar ART. Kemudian di sini itu seperti ruangan kosong saja, tapi disediakan colokan untuk antena TV. Jadi misalnya ada ART, masih bisa ditaruh TV di sini. Dan di sebelah sini ada kamar mandi untuk ART dan masih ada bukaan di area belakang rumah. Nah, di area sebelah kiri saya itu juga terdapat dapur basah, teman-teman. Jadi lantai 1 dari rumah ini keseluruhan areanya digunakan sebagai service area. Nah, di sebelah kiri saya ini ada tangga yang langsung menuju ke area lantai 2 dalam rumah. Tapi kita nggak akan naik lewat sini supaya teman-teman bisa membayangkan kalau misalnya kita dari depan naiknya lewat mana. Yuk, ikutin. Nah, teman-teman, ini adalah area pintu masuk dari rumah ini. Letaknya di lantai 2, bukan street level, teman-teman, tapi benar-benar di lantai 2. Dan di area ini juga masih terdapat area foyer, mungkin bisa difungsikan sebagai balkon kecil juga, atau tempat menerima tamu buat teman-teman kalau misalnya hanya sekedar paket, atau misalnya menerima tamu yang tidak begitu dikenal. Yuk kita masuk. Nah, ini pintu masuk rumah ini sudah menggunakan double door juga, teman-teman, dan terbuat dari kayu solid. Kurang lebih pintunya sekitar 3 meter tingginya, teman-teman. Nah, ketika masuk, kita langsung menjumpai area ruang tamu. Ruang tamunya ini sih nggak terlalu besar, tapi kalau misalnya ukuran segini cukup lah hanya untuk menerima tamu saja. Nah, kemudian di area sebelah kiri saya itu juga terdapat kamar mandi, cuman ini bener-bener kamar mandi karena ada shower blocknya juga selain ada toiletnya. Terus kemudian di sebelah kiri saya juga terdapat 1 kamar tidur yang bisa dialihfungsikan sebagai ruang kerja maupun hobby room. Pencahayaannya masih cukup enak, teman-teman, karena mempunyai jendela yang floor to ceiling juga. Oke, kita masuk yuk sekarang. Nah, oh ya, ini adalah tangga yang tadi Amanda tunjukkan dari lantai 1 yang langsung mengarah ke area dalam rumah, teman-teman. Jadi langsung muncul di sini kalau misalnya naik dari lantai 1. Oke, sekarang kita masuk ke main hall dari rumah ini. Nah, sebetulnya pembagian ruangannya itu sudah enak banget. Jadi ya kalau yang sebelah kanan ini
kita pasti tahu bisa digunakan sebagai dining area dan area pantry karena juga sudah disediakan saluran air bersih dan kotor di sini. Jadi teman-teman nggak usah bongkar-bongkar lagi. Terus kemudian yang di area sebelah sana itu digunakan sebagai living room. Sudah disediakan untuk antena dan kabel-kabel digunakan untuk TV. Masih ada juga di area belakang ini ada balkon kecil teman-teman. Nah, balkon kecilnya ini buat santai-santai sore, itu udaranya enak banget. Meskipun letaknya di tengah kota, tapi kalau Amanda rasakan di sini tuh tidak terlalu bising, teman-teman. Oke. Oh iya, di area living roomnya ini sendiri, itu kesannya luas banget karena dia ceilingnya itu kurang lebih sekitar 6 meter. Jadi dia punya void yang langsung menembus ke area lantai 3. Oke, sekarang kita naik ke lantai 3 ya. Nah, ini adalah area lantai 3. Area di mana terdapat ada 3 kamar tidur dan masih ada 1 living room untuk digunakan sebagai ruang belajar anak atau ruang bermain game mungkin. Tapi di sini juga teman-teman bisa lihat. Nah, dari sini kita bisa mengintip, dari jendela ini bisa mengintip ke area Jalan Kartini teman-teman. Jadi bener-bener lokasinya bagus banget. Oke, sekarang kita intip ke kamar anaknya yuk. Ini adalah kamar anak yang pertama. Luasnya memang tidak terlalu besar, tapi pencahayaannya sangat enak karena juga ada jendela siku di sebelah sana dan masih ada 1 jendela yang bisa dibuka teman-teman. Kemudian mengarah ke area sebelah kanan saya, ini juga ada 1 kamar tidur kurang lebih sedikit lebih besar daripada yang tadi. Tapi untuk cahayanya juga masih enak karena jendelanya cukup besar-besar teman-teman. Dan ada 1 share bathroom untuk kamar anak di sini. Bathroomnya sendiri itu terkesan putih dan bersih karena sudah dibalut oleh granit putih, tapi juga memiliki shower box dari kaca yang cukup tebal teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke kamar utamanya yuk. Nah, kalau masuk ke area kamar utamanya ini agak sedikit unik teman-teman. Kalau biasanya masuk ke area bed, kita masuk langsung ke area walk-in closet atau wardrobe area dan langsung terhubung dengan kamar mandi. Kamar mandinya pun itu sendiri juga sudah dibekali dengan toilet, shower box sama seperti yang tadi dengan kaca tempered. Terus kemudian sinknya juga bersih sekali teman-teman. Nah, sekarang kita baru masuk ke bedroom area. Jadi kamarnya ini kalau misalnya dibuka dari luar pun tampaknya lebih private ya. Kalau saya sih suka ya. Terus kemudian ini adalah bedroom area. Nah, di bedroom area ini sudah disediakan juga ini tempat headboardnya di sebelah sini dan di sini adalah tempat untuk menaruh backdrop TV teman-teman. Sudah ada kabel TV-nya disiapkan di sini. Dari kamar utama ini view-nya juga nggak kalah keren. Kita bisa langsung lihat ke area Jalan Kartini. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki rumah tengah kota ini, rumah ini dibangun di atas lahan seluas 199 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 400 meteran lebih. Ditawarkan dengan harga 7,5 M. Bila teman-teman tertarik untuk survei langsung bisa hubungi dengan Amanda. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan subscribe untuk video-video mengenai review rumah di sekitar Surabaya lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.